Baiklah, kita akan masuk pada pembelajaran e-learning multimedia mata kuliah Pancasila dengan topik urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam jati diri bangsa Indonesia, nah, tentunya dalam tatanan Pancasila sebagai ideologi negara dan sebagai pemersatu bangsa Indonesia, kita melihat bahwa cukup jelas di sini bahwa Pancasila yang ada 5, ya, terdiri dari 5 sila, dan ini merupakan satu hal yang menjadi tujuan dari bangsa Indonesia dan termaksud di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam nilai ini tentunya kita tahu bahwa ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga sila persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, urgensi Pancasila sebagai sistem etika, di sini kita lihat bahwa banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya perlu dipertahankan apa yang menjadi sebuah sistem dalam Pancasila yang menjadi tujuan, ya, tujuan kita bersama. Kemudian di sini masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Nah, kemudian masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini juga terlihat bahwa adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Itu masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia, ya. Contohnya dalam pembagian sembako kadang-kadang tidak merata antara mana yang lebih perlu sesuai dengan sistem yang ada ataukah berat sebelah. Ini yang perlu menjadi pertimbangan, ya, dan terlihat suatu kesenjangan antara kelompok masyarakat, ya, baik yang miskin maupun yang kaya. Padahal perlu adanya keadilan, ya. Poin kedua di dalam sila kedua Pancasila itu adalah kita harus adil, ya, sebagai manusia harus adil. Kemudian adanya ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Kemudian banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Nah, ini yang perlu kita atasi, ya. Bagaimana masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar harus atau wajib membayar pajak dengan baik, ya, dengan benar, sesuai dengan waktu, ya. Kadang-kala kita lupa, tetapi sesungguhnya itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara, ya. Di dalam kita bermasyarakat, kita menggunakan fasilitas yang ada, maka kita wajib membayar apa yang sepantasnya kita bayar sebagai warga negara, ya. Kemudian hal-hal yang telah sebutkan tadi, ya, yang sudah saya jelaskan, memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika. Karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle
bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Ya. Makanya etika Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu perlu menjadi satu dasar yang kokoh dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu menjadi lengah atau menjadi satu yang sistem yang lemah di dalam kehidupan kita, baik sebagai kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar, ya. Nah, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika ini, yaitu yang pertama, alasan yang pertama adalah dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Kedua, korupsi masih merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini masih banyak dilakukan kalau kita lihat di dalam beberapa kasus, di dalam publikasi media-media, itu masih banyak, ya. Padahal mereka merupakan salah satu pimpinan negara yang menjadi contoh atau teladan bagi kita sebagai warga negara Indonesia, karena mereka dipilih berdasarkan hati nurani kita, ya. Kemudian ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Nah, kadangkala pajak ini merupakan salah satu momok, ya, maksudnya warga negara Indonesia yang betul-betul punya etika, ya, punya etika di sini sebagai warga negara yang baik, pasti akan membayar pajak tepat pada waktunya. Ya. Tapi kadang-kadang warga negara Indonesia, ya, tidak membayar pajak, ya, kadang-kadang lupa. Padahal mereka sudah tahu bahwa itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan, ya. Nah, alasan keempat adalah pelanggaran hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan bernegara Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kemudian kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, dan global warming. Nah, inilah alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka esensi Pancasila sebagai sistem etika ini, kita lihat bahwa hakikat pada sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Ya. Kemudian yang kedua adalah hakikat sila kemanusiaan yang terletak pada actus manus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup. Jadi di sini hidup bersama, ya, sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Kemudian hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah dan mufakat. Artinya menghargai diri sendiri sama halnya kita menghargai orang lain, ya. Nah, pada hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, atau menekankan pada tujuan belaka, teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan, virtue ethics, yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan manusia, tentunya di sini, ya. Dalam kehidupan berbangsa bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Sebagai kelompok kecil keluarga, itu merupakan salah satu kesatuan yang utuh membentuk suatu komunitas bangsa yang kecil menjadi bangsa yang besar.
makna nilai Pancasila. Makna nilai Pancasila ini berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dapat menjadi suatu sistem etika yang sangat diperlukan ya, dan menjadi sangat mendasar, namun juga bersifat aplikatif ya. Kemudian nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang sangat diwujudkan di dalam cita-cita bangsa Indonesia, bahkan di dalam kehidupan real bangsa negara ini. Kemudian makna nilai dasar Pancasila ini tentunya tidak cukup dan memang tidak bisa dalam konteks Pancasila saja, tetapi di dalam makna nilai ini itu memang terkandung etika yang mendasar. Karena apa? Karena nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian akan menjadi kekuatan moral manakala keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan dijadikan sebagai sebuah landasan moral dan diejawantakan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian berkaitan dengan nilai etika tadi, maka Pancasila yaitu sekumpulan nilai yang diangkat dalam prinsip-prinsip hidup yang berkembang secara real di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian ada juga maknanya sebagai nilai religius. Nilai ini merupakan nilai yang benar-benar dianut oleh bangsa Indonesia, bahkan nilai kebudayaan. Dan setelah disahkan menjadi dasar negara yang terkandung di dalamnya adalah nilai kenegaraan. Ya. Kemudian makna yang lain juga adalah terkandung ketujuh nilai kerohanian, yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, estetis, dan religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Oleh karena itu, Pancasila yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nah, Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara di sini ternyata memiliki tujuan khusus ya untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan ya. Tujuannya adalah yang pertama, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek, baik aspek sosial, aspek hukum, aspek politik, aspek kebudayaan, aspek lingkungan, dan sebagainya. Ya. Kemudian kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, itu merupakan hal-hal yang terkandung di dalam urgensi Pancasila sebagai sistem etika pada bangsa kita, bangsa Indonesia, yang mana kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Sehingga aplikasinya bisa kita lakukan itu dan diwujud nyatakan di dalam tingkah laku, bahkan etika kita di dalam kita bergaul ya di dalam kelompok kecil, dalam masyarakat, dalam keluarga, dimanapun kita berada, sehingga penerapannya nilai Pancasila ini bisa kita wujudkan bersama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan nilai-nilai Pancasila, karena nilai ini sangat luhur ya. Sejak dahulu kala mereka merebutnya dengan perjuangan, tentunya juga kita harus lebih dari itu memperjuangkan dan mempertahankan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang betul-betul merdeka,
dan memiliki etika bangsa yang sudah dicapai di dalam Pancasila. Demikian materi kita di hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan